Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pada pertemuan yang pertama didapati bahwasannya ternyata berbagai macam permasalahan sebab-sebabnya mengerucut kepada satu poin, yaitu tentang indikasi terdapatnya permasalahan iman, bahwasannya indikasi imannya tidak tumbuh atau imannya bermasalah. Pada kesempatan kajian kali ini kami akan sampaikan pembahasan yang lain, yaitu tentang apa ciri-ciri orang yang terindikasi imannya tumbuh dengan baik. Ya, ciri-ciri orang yang imannya terindikasi tumbuh dengan baik. Kemarin di akhir poin disebutkan tentang terus bagaimana cara perbaikan iman yang terindikasi bermasalah. Ya. Tapi sebelum kita membahas tentang perbaikan iman yang terindikasi bermasalah, sebelumnya kita harus mengulang kembali tentang ciri orang yang keadaan imannya tumbuh dengan baik. Memang ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk dapat memperbaiki keadaan iman yang terindikasi bermasalah atau bahkan mungkin belum tumbuh di dalam diri kita, ya, ada, sehingga nanti kita bisa mampu untuk jujur, ya, sehingga nanti kita akan mampu untuk ikhlas, sehingga nantinya kita akan mampu untuk ketika melakukan amalan-amalan niatnya murni hanya untuk Allah Ta'ala semata. Baik kita melakukan ucapan, baik kita melakukan perbuatan, niatnya murni karena Allah. Sehingga kalau kita imannya itu sudah tumbuh, berkembang dengan baik, maka kita akan menjadi manusia yang amanah. Manusia yang amanah dalam menjaga hubungan, manusia yang takut kepada Allah, manusia yang senantiasa berusaha menjadi figur terbaik menurut Allah, bukan menurut makhluk. Karena kalau menurut makhluk di depan dan di belakang akan berbeda. Tapi kalau menurut Allah, mau di depan mau di belakang akan sama terus. Maka penting, ya, menumbuhkan iman, membuat iman kita berkembang, itu sangat penting. Makanya ada ucapan dan ungkapan bahwasannya tidak akan lelah orang yang lillah, orang yang segala sesuatunya niatnya karena Allah, maka dia nggak akan merasa lelah, dia nggak akan merasa kecewa karena niatnya karena Allah. Tapi orang yang niatnya karena makhluk, ketika makhluk itu tidak baik responnya, ketika makhluk itu justru menghujat, ketika makhluk itu justru tidak menghargai, ketika makhluk itu justru menyalahkan, ketika makhluk itu justru tidak menganggap ada, tidak merespon sesuai dengan apa yang kita kepengin, kita inginkan, maka kita akan muncul omongan, percuma deh, capek tahu bersikap dengan kamu seperti ini, capek tahu, lelah tahu punya orang tua yang begini, lelah tahu punya pasangan yang begini. Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan Allah menjadi tujuan dan harapan. Makhluk itu sejatinya pasti akan membuat kita lelah, pasti akan membuat kita tidak bisa istiqomah. Karena makhluk itu dinamis dan makhluk itu jarang yang dia bisa mampu bersikap adil. Tapi Allah balasannya pasti adil nggak? Pasti. Kalaupun tidak Allah berikan di dunia, pasti setiap kebaikan yang antum
antunna lakukan, pasti Allah balas nanti di akhirat. Bahkan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Jadi manusia yang tumbuh imannya, berkembang imannya, ya, dalam hablum minan nas, dalam hubungan dia sesama manusia, dia akan mampu amanah dalam menjaga hubungannya. Misalnya, ketika kita berhubungan dengan pasangan, kita akan amanah, kita akan menjaga hubungan, sehingga rumah tangganya akan harmonis, sehingga tidak muncul kejadian perselingkuhan. Karena rasa takutnya kepada Allah. Seorang suami yang tumbuh imannya berkembang, walaupun mungkin ada hal-hal yang membuat dia kecewa yang ada pada diri istrinya, tidak menjadi alasan dia untuk mencari yang haram, tidak menjadi alasan dia untuk beralih kepada pasangan-pasangan yang tidak halal, perbuatan-perbuatan jahannam, perbuatan-perbuatan perselingkuhan. Dia merasa diawasi oleh Allah, dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia imannya tumbuh dan berkembang dengan baik. Ketika dia berhubungan dengan orang tuanya, dia mampu patuh kepada orang tuanya, dia mampu amanah dan tidak khianat kepada orang tuanya. Dia akan mampu sama di depan dan di belakang orang tuanya, sama, tidak dibuat-buat, tidak kepengen tampil baik di depan, ternyata khianat di belakang. Mampu untuk mengabdi, mampu untuk birrul walidain, dan terhindar dari sifat-sifat perilaku-perilaku kedurhakaan kepada orang tua. Kalau bukan karena Allah, orang tua antum dan antuna sekalian, karena mereka berdua manusia biasa, tetap ada kemungkinan berbuat salah enggak? Tetap ada kemungkinan punya kekurangan enggak? Iya. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka bisa. Oh, kayak gini kok orang tuanya, aku udah coba begini, tapi beliau malah begini. Ya udah, coba. Maka dalam dia berhubungan ya dengan orang tuanya, akan harmonis gak hubungan keluarganya? Atau yang ketiga, misalnya ketika kita berhubungan dengan guru, kalau sudah tumbuh fitrah keimanannya, imannya berkembang dengan baik, sudah tumbuh, maka apa? Dia akan mampu untuk mencontoh segala macam kebaikan yang dimiliki oleh gurunya. Dia akan terhindar dari perilaku tidak amanah di depan dan di belakang guru berbeda. Dia akan mampu menjaga kehormatan seorang guru, karena baginya nggak pantas dia yang sudah diberikan ilmu, dia yang sudah diperlakukan baik oleh gurunya, kemudian dia malah menjatuhkan kehormatannya, menjelek-jelekannya di belakangnya, membahasnya di belakangnya, ataupun khianat dengan amanah-amanah yang dia atau beliau berikan. Kemudian yang keempat, ketika berhubungan dengan saudara, akhirnya dia mampu menunaikan hak-hak daripada saudaranya. Akhirnya dia mampu untuk memelihara hubungan silaturahim kepada kakaknya, kepada adiknya. Walaupun mungkin kakaknya, adiknya, saudaranya memiliki kekurangan-kekurangan sebagai manusia, pasti. Tapi karena niatnya karena Allah, tahu bahwasanya ada faidah, ada keutamaan ketika kita menyambung tali silaturahim. Maka terlepas dari berbagai macam kekurangan yang dimiliki oleh saudaranya, dia tetap nyambung bersaudara. Terlepas dari perilaku-perilaku yang negatif mungkin ada pada saudaranya, dia tetap menyambung tali silaturahim. Atau misalnya ketika hubungannya dengan bosnya ketika dia karyawan, atau
ketika dia tidak memiliki bos dengan sesama temannya, rekan kerjanya, atau ketika dia tidak memiliki bos dan rekan kerja sesama dengan rekan bisnisnya, penjual dengan pembeli, betul. Penyedia jasa dengan penerima jasa, betul. Ketika berhubungan dengan bosnya, rekan-rekannya, maka dia akan mampu untuk dapat berlaku jujur, berlaku amanah, berlaku tanggung jawab, dan terhindar dari khianat. Atau ketika dia berhubungan dengan tetangga, sehingga dia mampu menunaikan hak daripada tetangga, mampu memelihara hubungan silatul ukhuwah, hubungan persaudaraan, misalkan tetangganya Islam, maka ada yang namanya silatul ukhuwah, bukan silaturahim. Toh tidak ada hubungan persaudaraan. Oh, ada Ustaz, kita kan satu bersumber kepada satu manusia, yaitu Nabi Adam, Ustaz. Masya Allah, ya. Kalau itu iya. Dan lain-lain sebagainya, apapun pihaknya, entah itu kepada pasangan, entah itu kepada orang tua, entah itu kepada guru, entah itu kepada saudara, entah itu kepada bos atau rekan kerja kita, atau rekan bisnis kita, entah itu kepada tetangga kita, dan lain sebagainya, maka segala hubungan hablum minan nas, hubungan antar manusia yang dia lakukan, dia akan mampu untuk memberikan yang terbaik. Dia akan mampu untuk menjadikan Allah seolah-olah sebagai pihak yang senantiasa hadir ada pada sisinya, merasa benar hadirnya itu memang ada Allah, sehingga mau melakukan segala sesuatu yang buruk-buruk, yang khianat, beliau itu, dia itu menjadi apa? Takut. Nah, kita ulang lagi, indikator ciri-ciri mereka yang terindikasi imannya tumbuh dengan baik. Di antaranya apa? Yang pertama apa? Jadi kita bisa begini, anak kepengen memperbaiki keadaan iman anak, supaya iman anak tumbuh, supaya iman anak berkembang dengan baik, ya, maka ada ciri-cirinya. Maka dia akan niatnya karena Allah, berusaha karena Allah, supaya apa? Ciri-ciri ini ada pada dirinya, gitu. Kemarin ada berapa ciri? 9 ya, betul. Kurang lebih sedikitnya ada 9 ciri manusia yang keadaan imannya itu sudah tumbuh, keadaan imannya sudah baik, sudah bagus, sudah berkembang. Yang pertama apa? Ketika melakukan ibadah itu dengan bergairah, tanpa perlu adanya paksaan. Entah itu ibadah sholat, entah itu ibadah puasa, entah itu ibadah zakat, entah itu ibadah haji, murni niatnya karena Allah, kepengen dapat pahala Allah, kepengen taat sama Allah, muncul gairah dan semangat tanpa perlu adanya paksaan, kepengennya melakukan. Masya Allah.
Santri-santri yang aku cintai karena aku sayangi dan mencintai karena Allah Ta'ala. Usahakan ciri-ciri yang nanti ini anak ulang dan anak sebutkan lagi. Usahakan ini ada pada diri kalian. Usahakan semaksimal yang kalian mampu, semaksimal yang kalian bisa. Melakukan ibadah yang pertama, melakukan ibadah dengan bergairah tanpa adanya paksaan, sehingga lisannya senantiasa berzikir kepada Allah, sehingga lisannya senantiasa kepengen murajaah, kepengen tilawatul Quran, kepengen melakukan ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah, senantiasa hari-harinya penuh dengan hal tersebut. Bukan tidak boleh antum misalkan pengen main game, bukan. Boleh nggak Mas? Boleh nggak Mbak? Boleh nggak main game? Boleh. Tapi ketika dia melakukan ibadah dengan bergairah tanpa adanya paksaan, maka waktunya akan habis nggak untuk main game? Apa untuk ibadah kepada Allah? Ibadah. Sekali-sekali boleh nggak main game? Boleh. Hukumnya apa main game? Mubah, kecuali ada pelanggaran syariat ya. Kecuali ada pelanggaran syariat yang ada di dalamnya. Kemudian apa? Ciri, ya. Ciri mereka yang indikasi imannya tumbuh dengan baik. Yang kedua apa? Ketika berbicara dan berperilaku itu apa? Jujur karena Allah. Ketika berbicara dan berperilaku jujur karena Allah. Bukan berdasarkan takut kepada orang tua. Bukan berdasarkan karena takut kepada guru. Bukan berdasarkan karena takut kepada ustadz sama ustadzahnya. Dalam berperilaku, dalam berbicara, bukan karena takut kepada pihak-pihak tertentu, bukan karena takut dicela oleh manusia, atau mungkin takut dicap begini dan begini, takut dicap begitu dan begitu, ya, atau bahkan takut dikeluarkan dari satu kelompok, dikeluarkan dari satu manhaj, dikeluarkan dari satu metode. Enggak. Dia berbicara, dia bersikap bukan karena niat-niat, bukan karena takut-takut, bukan karena celaan manusia, bukan karena takut nanti dikeluarkan dari kelompoknya, dikeluarkan dari jamaah pengajiannya, dikeluarkan dari sekolahnya, dikeluarkan dari, bukan. Murni dia berbicara, dia berperilaku jujur karena Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Kemudian ciri lagi yang iman sudah tumbuh dengan baik, di antaranya yang ketiga apa? Senang ketika dibacakan tilawah Al-Quran. Senang ketika mendengar pembahasan tentang isi kandungan Al-Quran. Senang, hatinya senang. Oh gitu ya maksud ayat ini ya. Oh gitu ya penafsirannya ya. Oh ada kandungannya tuh ini. Senang, hatinya senang, nggak bisa dibuat-buat. Senang, memang benar-benar senang. Usahakan anak-anakku sekalian, murid-muridku yang aku cintai dan aku sayangi karena Allah, usahakan ciri-ciri ini ada pada diri kalian. Seandainya di pondok ini kalian tidak tambah hafalannya, seandainya di pondok ini kalian tidak tambah ilmunya, tapi kalian jadi punya 9 ciri-ciri sebagai orang yang tumbuh imannya, Ustaz udah senang banget. Wallahi Ustaz senang banget. Seandainya kalian tuh nggak dapat apa? Tambahan ilmu,
Seandainya kalian gak dapat tambahan hafalan, tapi iman kalian tumbuh dengan sangat baik dengan ciri-ciri yang demikian nanti Anda sebutkan. Sebagian yang belum selesai Anda sebutkan. Udah bikin Ustaz tenang. Apalagi bisa istiqomah sampai akhir hayat. Akhirnya kalian merasa terbebani gak? Suruh berilmu, menghafalin ini dan itu, belajar ini dan itu. Karena yang Ustaz tekankan kepada amalan batin. Tinggal antum mau apa enggak gitu loh. Punya semangat atau enggak untuk berubah, sadar atau enggak hatinya untuk memperbaiki diri. Kemudian jenis yang keempat apa? Senang ketika mendengar, ketika membahas tentang pahala. Senang ketika mendengar dan membahas tentang dosa. Senang ketika mendengar dan membahas tentang surga. Dan senang ketika mendengar dan membahas tentang neraka. Pahala, dosa, surga, neraka. Senang ketika mendengar dan membahas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan tentang itu. Karena imannya tumbuh. Kalau imannya gak tumbuh apa? Nanti bahas apa sih? Emangnya ada surga? Emangnya ada neraka? Na'udzubillah, semua na'udzubillah punya perilaku yang demikian, punya sikap yang demikian. Makanya salah satu cirinya apa? Senang ketika mendengar dan membahas tentang pahala, dosa, surga, dan neraka. Kemudian poin yang kelima apa? Senang ketika mendengar dan membahas tentang kisah-kisah manusia terbaik, figur terbaik sepanjang sejarah peradaban manusia, sepanjang diciptakannya langit dan bumi. Siapa? Mendengar dan membahas tentang kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kok ada orang yang sangat luar biasa kayak gini, so sweetnya kayak gini, bersikap sama seorang Yahudi yang lisannya senantiasa basah, menjelek-jelekan, menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Rasulullah malah datang setiap waktu dan setiap kali buat menyuapinya? Sehingga Yahudi tersebut akhirnya menjadi curiga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tidak ada orang yang datang untuk menyuapi orang tersebut. Yahudi tersebut yang lisannya basah dengan hujatan, makian, cacian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika diketahui oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq apa yang biasa Rasulullah lakukan ketika hidup, kemudian beliau berusaha untuk menggantikan sosok Rasulullah menyuapi orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi yang buta. Apa yang orang Yahudi itu katakan? Apa yang orang Yahudi itu lakukan? Bukan kamu yang biasanya. Yang biasanya menyuapiku itu orang yang lembut, orang yang halus. Coba lihat betapa sempurnanya figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik. Maka ketika kita mendengar, membahas tentang kisah-kisah Rasulullah SAW, akan senang, akan rindu, akan kepengen berjumpa, akan ke bawah-bawah, ya. Ketika kita istirahat, ketika kita tidur, pengennya mimpi bertemu Rasulullah. Ya Allah, iman itu indah.
Iman itu menakjubkan. Makanya muncul orang-orang yang tumbuh imannya itu sikap-sikapnya nggak masuk akal. Sikap-sikapnya kelihatan tidak masuk akal, tidak masuk di logika berpikirnya otak. Seseorang yang imannya sudah tumbuh, cintanya kepada Allah Azza wa Jalla, mampu bersafar dari negara ke negara yang lainnya di musim dingin, gak sadar kalau salah satu jari-jari kakinya hilang, karena merasakan nikmatnya menuntut ilmu atas dasar apa? Iman. Di dalam rumah tangga misalkan, kalau niatnya bukan karena Allah, kalau niatnya karena makhluk, misalkan seorang wanita dikumpulkan dengan wanita-wanita yang lainnya, maka akan cemburu apa enggak? Akan berantem atau tidak? Akan saling hasad dan iri-irian atau tidak? Besar kemungkinan akan demikian. Tapi kalau hatinya beriman kepada Allah, cintanya kepada suaminya tidak lebih tinggi terhadap cintanya kepada Allah, maka muncul luar biasanya sikap. Kok bisa istri dikumpulkan dalam istri banyak, kemudian dikumpul-kumpulkan, saling akrab, saling membantu, saling tidak bertengkar, kok bisa? Gak masuk di akal. Kenapa? Apa-apa yang didasarkan dengan iman, cinta kepada Allah ditempatkan lebih dari cinta kepada makhluk, maka yang muncul apa? Perilaku dan sifat-sifat dan keadaan-keadaan yang menakjubkan. Gak masuk di logika, gak masuk di akal. Maka penting kita tuh apa-apa niatnya, cintanya segala macam nomor satu buat siapa? Santri-santriku sekalian, murid-muridku yang aku sayang dan cintai karena Allah. Untuk siapa yang nomor satu? Untuk siapa? Allah, 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 Allah. Makanya ketika misalkan ada syariat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan, contohkan, perintahkan, misalkan dalam berpakaian bagi laki-laki, misalkan Rasulullah SAW perintahkan untuk menumbuhkan jenggot, maka nafsunya, syahwatnya ketika dia beriman dengan Allah, mengutamakan Allah, maka nafsunya, syahwatnya akan kalah dengan kecintaannya untuk melakukan apa yang diperintahkan. Disuruh untuk memanjangkan jenggot, Mbak, disuruh memanjangkan jenggot. Kalau anak sekarang jadi malah kelihatan tua nggak? Kalau berdasarkan syahwat, pengen nggak memanjangkan jenggot? Pengennya biar kelihatan muda, betul. Perempuan kalau berdasarkan syahwat, pengennya laki-laki yang jenggotan atau tidak, suami yang jenggotan atau tidak. Bisa jadi tidak. Kepengen yang bersih, licin, bahkan sampai kutu saja kepleset. Betul. Apalagi tontonan-tontonan yang kita lihat saat ini. Tapi kalau karena cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, kepengen pasangannya untuk bisa seperti halnya Rasulullah menumbuhkan jenggot. Betul. Betul ya? Karena dia melihat dari sudut pandang iman. Oke. Kemudian poin yang kedua, orang yang indikasi keadaan imannya sudah tumbuh, keadaan imannya baik, bagus, ya karena apa? Senang dan bersegera untuk menunaikan sholat ketika mendengar adzan di masjid, senang.
Kalau sampai ketiduran, kalau sampai nggak dengar, kalau sampai khilaf, akan merasa apa? Ya Allah, kok bisa gitu loh. Karena manusiawi mungkin nggak khilaf, mungkin nggak capek, mungkin nggak lupa, mungkin nggak dia bisa lalai, mungkin nggak, sangat mungkin dia manusia. Tapi ketika dilalaikan atau terlalaikan, dia merasa apa? Aduh, kok bisa sih gitu loh. Apa kalau bahasa orang Jawa bilang gelok ya? Gelok itu apa bahasa Indonesia? Iya, kecewa lah ya, betul ya. Gelok, kecewa hatinya. Kemudian ciri yang ketujuh apa? Dia tidak marah, tidak jengkel ketika dibangunkan dari tidur untuk menunaikan sholat. Lagi tidur, kemudian apa? Dek. Iya. Udah azan deh. Oh iya. Bangun dengan senang hati, dengan kerelaan, kemudian sholat. Enggak marah, enggak jengkel. Usahakan ciri ini juga ada pada kalian, pada kita semua. Kemudian yang kedelapan, ciri yang kedelapan, suka melakukan hal-hal yang terang-terangan. Enggak suka sembunyi. Meskipun ketika melakukan terang-terangan, ketika tidak melakukan secara sembunyi-sembunyi, ada resikonya. Apa resikonya? Ketika melakukan hal-hal yang secara terang-terangan, tidak disukai orang lain, ya, dicap atau dilabeli dengan cap-cap atau label-label yang tidak baik. Kalau dia niatnya karena Allah, menempatkan Allah nomor satu, imannya sudah terindikasi, sudah tumbuh dan berkembang. Maka misalkan orang tuanya nggak suka kalau melihat orang tua anaknya itu apa? Mungkin ada sebagian orang tua nggak suka lihat anaknya itu mungkin apa biasanya? Yang sunnah tapi orang tua masih belum suka, belum terima. Orang tua yang mungkin masih belum mengenal agama dengan baik mungkin. Apa biasanya? Nggak suka kalau anaknya ngapain? Misalkan apa? Zikir bareng-bareng ya, apa namanya? Doa bareng-bareng misalkan apa? Tahlilan misalkan, ya. Kalau nomor satunya kepada Allah, dia akan terang-terangan enggak? Abi, Afur. Keyakinan anak misalkan dia berkeyakinan bahwasanya tahlilan itu tidak ada contohnya ini misalkan, ya. Anda tidak bisa hadir. Karena bagi anak ini tidak ada contohnya. Tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dia kan berani untuk terus. Nah, kalau tidak, yang penting pura-puranya keluar rumah, betul. Seolah-olah datang pergi, ya kan? Atau hal-hal lain lah, misalkan orang tuanya tidak suka kalau kita melakukan ketaatan, tapi umumnya segimana-gimananya orang tua umumnya kalau melihat anaknya soleh, kalau melihat anaknya soleh biasanya suka. Tapi ada hal-hal kejadian misalkan yang tidak, nggak suka anaknya pakai jilbab. Apa itu jilbab? Apa jilbab? Nama lain? Kerudung yang besar misalkan, ya ada ya. Nggak suka ketika anaknya memakai niqab, memakai cadar misalkan, ya kan? Itu salah satu contoh.
Jadi apa? Suka melakukan hal-hal yang terang-terangan, nggak suka sembunyi-sembunyi. Meskipun resikonya apa? Tidak disukai oleh makhluk. Meskipun resikonya apa? Bakal dicap gini. Meskipun resikonya apa? Bakal dilabeli dengan label-label yang begini. Dasar si apa misalkan label-label yang gak bagus. Dasar si apa misalkan. Nggak takut dia. Kalau memang dia itu imannya tumbuh, nggak takut dengan cacian, nggak takut dengan label, nggak takut dengan magian, nggak takut dengan cap-cap buruk yang dilakukan, yang diberikan oleh manusia. Kemudian yang ke-9 apa? Tidak mudah marah atau gampang legowo. Ketika apa? Ketika kehilangan barang atau rusaknya barang. Itu kan mahal banget. Kok bisa sampai rusak? Kok sih bisa sampai hilang? Kok bisa sampai mati? Gimana sih kamu? Ciri dan iman yang sudah tumbuh tidak mudah marah, tidak mudah jengkel, gampang legowo, gampang menerima ketika kehilangan barang atau ketika rusaknya barang atau ketika apa? Gagalnya impian untuk mendapatkan barang yang dia inginkan. Maka anak-anakku sekalian, murid-muridku sekalian yang aku cintai, karena yang aku cintai dan aku sayang karena Allah Azza wa Jalla, jika ciri-ciri yang demikian ada pada diri kita, maka ucapkan alhamdulillah. Maka jangan sombong, jangan angkuh, jangan takabur, jangan ujub, jangan sum'ah. Maka mintalah kemudahan, mintalah hidayah, mintalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam ciri-ciri yang demikian. Dan jika misalkan andai kata ciri-ciri yang tadi kami sebutkan sedikit aja pada diri kita, atau bahkan tidak ada pada diri kita, tidak kita jumpai ada pada diri kita, maka mari kita bersama-sama memperbanyak istighfar. Mari kita bersama-sama termotivasi untuk meningkatkan, menuntut ilmu agama dengan lebih baik lagi, dengan lebih baik lagi. Dan berdoa serta berusaha semaksimal yang kita bisa miliki, semaksimal yang kita bisa usahakan. Doanya jujur dari dalam hati, usahanya semaksimal yang dia mampu. Untuk apa? Untuk dapat memiliki kriteria, untuk dapat memiliki ciri-ciri yang demikian. Maka semoga Allah mudahkan kita untuk dapat muhasabah diri, untuk dapat memperbaiki diri, supaya apa? Allah Azza wa Jalla izinkan hidayah, Allah Azza wa Jalla izinkan taufik, untuk senantiasa meringankan perjalanan hidup kita, memperbaiki diri kita, dan mudah-mudahan iman kita bisa tumbuh dan berkembang, supaya kita merasa nikmatnya iman, nikmatnya hidayah,
nikmatnya bergantung kepada Allah, nikmatnya menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul da'wana alhamdulillah. Jika ada kesalahan itu datangnya dari anak pribadi, jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.